Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, dimanapun berada. Ya, ini podcast pertama kita ya. Podcast Iya, pertama setelah di sekian lama nih, sekian lama banget nih kan kita nggak buat obrolan podcast-podcast lagi gitu. udah lama ya, Om Nando ya? Wah, udah lama banget ini, udah hampir ya, setahun kali ya. Setahun ya? Setahun. Kayaknya sih udah kita 5 tahun nggak sih? Ya, mungkin ya. Iya, jadi Gimana Om Nando? Ini kalau di sini di sore ya, sore hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol santai aja sih, Mas Hendy. Gitu. Jadi, oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Nando dari bagian humas, kemudian dan ini adalah Mas Hendy. Gitu. Halo Sobat JKN. Ya, Mas Hendy dari Dengan bagian mana, Mas Sandy, Hendy? saya dari bagian yang serta Yang di serta. EPP. MPP. EPPKC. Betul banget tuh. Jadi ya kurang lebih setengah jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol tentang seputar BPJS Kesehatan gitu. Setengah jam aja? Setengah jam, nggak usah lama-lama. Kurang lah, biasanya Kurang sosialisasi ya. itu 2-3 Nah, jam gitu itu kan. nanti sisanya disosialisasi jadi kan. Sosialisasi ya Om Nando ya. Oke gitu. Mas Hendy, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, Mas Hendy ini udah berapa lama nih di sini? Kalau di BPJS Kesehatan, alhamdulillah sudah baru nih ya. Baru kayaknya. Baru ya. Baru ya. Kalau sudah tuh kayaknya udah Kalau lama sudah bener lama ya. banget. Udah bosen gitu ya. Udah bosen gitu. Ya, jadi kalau saya di BPJS Kesehatan itu bergabung di tahun 2014. 2014. Kemudian masuk Bandar Lampung, KC Bandar Lampung itu Sobat JKN di bulan Juli tahun 2017. 2017. Jadi mungkin udah hampir 9 tahun. Sudah lama ya, 9 tahun lah ya. 9 tahun saya ada di kantor cabang Bandar Lampung. Udah lama banget. Udah lama kayaknya nih, bukan baru ya, udah lama ya. Udah lama ya, Udah lama banget ini. Udah lama ya. Iya, oke. Mungkin langsung aja ke Mas ini. Soalnya boleh. banyak banget permasalahan di lapangan gitu Ya. yang memang teman-teman di luar sana itu butuh informasi, kejelasan gitu kan. Mungkin dari Mas Hendy ini langsung nanti bisa terjawabkan semua nih. Jadi teman-teman yang masih ragu, yang masih butuh kepastian sebenarnya gimana sih gitu kan. Kepastian apakah bakal mau dinikahin atau enggak gitu. Nah, bener itu. Intermezzo aja. Intermezzo teman-teman ya. Intermezzo teman-teman. Supaya lucu, supaya seru. Bener banget. Mungkin pertanyaan pertama nih Mas Hendy. Apa sih program JKN itu? Biar kita juga paham nih. Ya. Oke, jadi Sobat JKN, program JKN itu adalah suatu program jaminan kesehatan nasional yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia dengan layak. Jadi, Om Nando, program JKN ini lahir dari tahun 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, di mana teman-teman Sobat JKN bahwa sebuah negara maju itu untuk memerlukan sistem jaminan sosial nasional untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Nah, salah satu kebutuhan dasarnya adalah kesehatan. Kesehatan, betul. Dari situ teman-teman Sobat JKN 2011 muncullah Undang-Undang Nomor 24 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tentu saja itu diprakarsai dan dilaksanakan dari mulai Presiden Megawati, SBY, dan dilaksanakan oleh Pak Presiden Jokowi. Betul, sampai dengan sekarang teman-teman Sobat JKN. Seperti itu. Jadi itulah yang bisa dijadikan alasan dan dasar bahwasannya program JKN itu masih ada sampai dengan sekarang. Baik itu berarti wah manfaat banget sih ya. Jadi manfaat, memang kalau untuk sekarang tuh kayaknya udah hampir seluruh masyarakat tuh terdaftar di JKN gitu. Betul. Kan. Nah, terus nih kita juga punya Instagram nih Sobat JKN. Nama Instagram kita tuh BPJS Cabang Bandar Lampung. BPJS Cabang Bandar Lampung. Iya. Teman-teman jangan lupa follow. Jangan lupa follow. Karena banyak informasi ya. Betul banget. Ya. Informasi terkait dengan program JKN, isu-isu terbaru. Betul. Gitu ya. Jadi banyak banget tuh yang DM kita terkait permasalahan masing-masing ya gitu. Nah, kemudian juga kemarin ada yang nanya nih, gimana sih Kak cara daftar BPJS? Karena ternyata masih ada yang memang belum tahu itu. Jadi
Kalau untuk daftar BPJS kan kita ada segmen banyak ya teman-teman ya, Sobat JKN, bahwa segmentasi dari peserta program JKN ini ada banyak. Ada PBI, penerima bantuan iuran, dan non-PBI, non penerima bantuan iuran. Kalau untuk yang penerima bantuan iuran, itu adalah peserta yang ditanggung oleh pemerintah yang dikategorikan peserta, mohon maaf teman-teman, Sobat JKN, yang kategorinya kurang mampu. Saat ini, semenjak Presiden Prabowo, teman-teman, Sobat JKN, itu untuk kriteria kesejahteraan dan masyarakat itu dibagi, namanya desil. Nah, untuk peserta atau masyarakat yang memang tergabung ke dalam desil 1 sampai dengan 4 ya, itu bisa dikategorikan yang memang kurang mampu atau tidak mampu. Nah, itu bisa langsung mengajukan mengajukan ya, pendaftaran ataupun pengajuan melalui kelurahan setempat, melalui operator kelurahan, operator desa, seperti itu, Sobat JKN. Nah, itu untuk yang tidak mampu. Tidak mampu. Jadi bisa melakukan pendataan. Nah, terus pertanyaannya lagi, dari satu penjelasan Sobat JKN itu banyak sekali, bisa meluas kemana-mana gitu, Sando. Nah, kemudian kalau misalkan saya kurang mampu, tapi ternyata desil saya adalah desil di atas desil 4, desil 5, 6, 7, 8. Itu bagaimana? Nah, teman-teman atau Sobat JKN, kalau misalkan merasa tidak mampu, tetapi desil 4, 5, dan seterusnya, teman-teman bisa melakukan pengajuan perubahan desil ke kelurahan atau desa setempat. Nanti untuk pengajuan itu, Om Nando, itu nanti ada surveinya dari BPS, dari Dinsos, dari kelurahan. Nanti akan melihat apakah masyarakat itu bisa dilakukan perbaikan lah untuk desilnya. Artinya itu. Berarti kalau masyarakat yang mau daftar PB ini bukan dari BPJS gitu kayak. Betul. BPJS Kesehatan tidak punya wewenang nih untuk melakukan pendaftaran ataupun menonaktifkan, karena semuanya full wewenang dari pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Itu Sobat JKN untuk yang PBI. Non PBI itu kalau kita di kantor ya, itu ada peserta mandiri. Peserta bukan penerima upah, teman-teman, yang dikenal dengan peserta mandiri. Itu ada 3 klasifikasi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iuran kelas 1-nya itu 150.000. 150.000 per orang per bulan. Kemudian kelas 2 100.000 per orang per bulan. Dan kelas 3-nya itu 42.000 per orang per bulan. Namun, Sobat JKN, dalam hal ini, kelas 3 ini sampai dengan sekarang masih diberikan subsidi dengan pemerintah, 7.000. Jadi, untuk masyarakat, peserta hanya dikenai biaya 35.000 rupiah per orang per bulan. Contohnya, kalau misalkan kita di KK ada 5 orang, berarti 5 kali, mau kelas berapa? 5 kali 150, 5 kali 100, 5 kali 35.000. Gitu. Berarti bisa memilih sesuai kemampuan lah ya. Iya. Cuman ada lagi, kalau seandainya, gimana kalau seandainya ternyata dalam 5 kakak itu, 5 orang itu, 2 yang sudah terdaftar sebagai peserta KIS atau PBI tadi yang dari pemerintah. Gimana? Nah, kalau yang sudah terdaftar sebagai peserta PBI, nah yang 2 ini tidak perlu didaftarkan lagi yang mandiri, cukup sisanya saja Sobat JKN, seperti itu. Jadi hanya 3 orang yang didaftarkan menjadi peserta program JKN. Seperti itu. Jadi kalau misalkan Sobat JKN ini pengen daftar yang mandiri, nah itu harus datang ke kantor, apa bisa lewat online ya? Nah, kalau sekarang udah canggih lah, udah canggih. Jadi teman-teman Sobat JKN bisa melakukan pendaftaran melalui kanal tatap muka maupun kanal layanan non tatap muka. Kalau tatap muka, teman-teman bisa ke kantor BPJS Kesehatan. Kemudian bisa datang ke layanan mobil BPJS keliling. Itu biasanya ada di puskesmas, kecamatan, kelurahan. Itu rutin setiap bulan. Nah, teman-teman bisa melihatnya untuk jadwal pelayanan BPJS keliling itu ada di aplikasi Mobile JKN. Itu ada di aplikasi Mobile JKN ada. Jadi teman-teman bisa melihat di menu Mobile JKN itu ada namanya menu BPJS keliling. Teman-teman bisa melihat jadwal BPJS keliling setiap minggunya di situ. Bisa. Kemudian kita ada layanan di mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik. Ya, mall pelayanan publik itu sementara ini
kita ada di MPP Kota Bandar Lampung Kota Bandar yang Lampung. ada di Gedung Merah, Gedung Oh, di kantor Satu wali Kota. kota. Wali Kota. Ya, oke. Nah, Sobat JKN itu untuk operasionalnya sampai dengan saat ini kita operasional di hari Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis Ya. dari jam berapa nih? Jam 9 sampai jam 12. Jam 9 sampai jam 12. Ya, sementara itu. Nah, Jadi mungkin kalau nanti- yang daerah sekitar sana gitu bisa Iya. mampir ke mall pelayanan publik karena tadi. kan artinya mungkin kalau yang dari Teluk ke sini kan lumayan tuh ya. Lumayan waktu Komando ya. bensin kan. Waktu bensin iya kalau ada yang nganter. Kalau Betul. misalnya nggak ada yang nganter, ya agak mager juga gitu kan. Betul. Nah, itu untuk yang kanal layanan tatap muka. Kalau yang non tatap muka juga banyak. Banyak banget ini ya. Banyak banget. Yang pertama, ada namanya pelayanan administrasi melalui WhatsApp Apa yang itu? dikenal dengan namanya Pandawa. Pandawa. Pelayanan Oke. melalui chat WhatsApp. Cepos. Nah, jadi teman-teman Sobat JKN bisa melakukan pelayanan melalui nomor WhatsApp. Betul. Berapa, Mando? Nomornya berapa ya? Ada yang tahu sobat? Di Ada yang tahu? 0811 sobat. Di awal itu 0811 8165 165. 0811 8165 165. 165. Itu 24 jam sekarang 24 jam kalau sekarang. 24 jam. Jadi pokoknya full akses 24 jam, teman-teman. Teman-teman Sobat JKN bisa mengakses layanan Pandawa 24 jam di nomor 0811 8165 165. Yang pertama. Yang kedua, ada aplikasi Mobil JKN. aplikasi mobil Nah, JKN. Ini aplikasi wajib, teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman bisa cek status peserta dari aplikasi Mobil JKN. Mantap Mungkin banget sekarang ya. kalau misalkan iya, gue bilang kalau misalkan nggak punya Mobil JKN itu udah ketinggalan lah. Ketinggalan banget Asli. karena semua informasi kayaknya udah ada di situ ya. Mobil JKN cukup. Nah, Om Nando bisa ngeliat Mobil JKN. Mobil JKN bisa ngeliat info peserta. Kemudian kita bisa pindah vaskes. Pindah vaskes. Ya. Kemudian kalau misalkan nggak bawa kartu Sobat JKN, nggak bawa kartu nggak bawa apa-apa, tinggal dompet nggak apa-apa. Tapi kalau tinggal HP masalah. Nah, sekarang cukup tunjukkan identitasnya melalui Mobil JKN. Canggih banget Canggih sekarang banget. ya. Cek iuran, kemudian peserta yang statusnya menunggak itu bisa dilakukan rehab cicilan. Apa rehab itu? Rehab. Nah, jadi Kayaknya banyak banyak yang banget. belum Jadi- tahu ini rehab. jadi kayaknya 30 menit podcast itu kurang kan? Bener. Makanya Pak. harus di Rehab. harus dibuat jadi 2 Iya, jam. kan? karena betul banget di DM kita tuh banyak banget yang nanya Iya rehab kan? tuh gimana, rehab tuh Banyak. apa gitu. Nah, jadi Sobat JKN, rehab itu adalah skema cicilan. Ibarat cicilan. Nah, cicilan yang diperuntukkan untuk peserta Hah? PPPU Mandiri yang menunggak lebih dari 4 bulan. Oke. Nah, jadi bisa dilakukan rehab. Nah, rehabnya itu nanti dilihat besarannya berapa, nanti ada pilihannya. Kalau seandainya dia besar, mungkin ya sampai dengan 12 kali cicilan, 12 kali. 12 bulan. 1 tahun jadi ya. 1 tahun. Maksimal. Dan itu akan aktif pada saat pesertanya sudah lunas. Setelah lunas baru aktif BPJS-nya. Oke. Tapi kalau misalkan Sobat JKN, contohnya misalkan Sobat JKN ngambil rehabnya 6 bulan nih. Di bulan ketiga ternyata butuh BPJS. Mau dilakukan pelayanan, sakit, ataupun mau operasi. Nah, di bulan ketiga, walaupun masih berjalan, Sobat JKN bisa melakukan pelunasan. Oh, bisa langsung pelunasan Bisa ya? langsung lunas. Berarti nggak nunggu cicilan sampai selesai. Betul, Oke. langsung dilunasin, atau misalkan ada rezeki nih, daripada uangnya habis kemana-mana, langsung lunasin bisa, dan itu langsung Bisa. aktif. Oke. Seperti itu. Berarti ada kemudahan lah yang diberikan BPJS Mudah Kesehatan banget. buat peserta yang belum sanggup nih setiap Betul. bulan membayar tunggakannya gitu ya. Terus kalau untuk pembayaran ini gimana Mas ini? Kayaknya orang juga banyak nanya, Mas bayarnya lewat mana ya? Juga saya kan udah banyak tuh ya channel kayaknya. Jadi Sobat JKN banyak ya cerita sebenarnya kalau ada di pelayanan kita ini. Ada yang tiba-tiba dia bawa uang 10 juta, saya mau bayar BPJS Kesehatan. Oh, Ngasih uang langsung nih 10 juta. iya. Gimana bayar ya? Sedangkan kalau kita kan tidak menerima pembayaran. Benar. Jadi Jadi, BPJS tidak menerima pembayarannya. BPJS Kesehatan tidak menerima Iya. pembayaran karena sudah Akomodir ya. diakomodir oleh kanal-kanal pembayaran yang ada. Seperti yang pertama Alfamart, Indomaret, kemudian ada kantor pos, Kantor pos, ada M-Banking. banking, bank ya, banyak bank Iya, ya. Bang. Teller bank langsung bisa. Marketplace katanya bisa ya. Marketplace bisa, Bisa. Tokopedia segala macam itu bisa semua. Tetapi kita sih menyarankan mungkin yang langsung aja lah, Langsung. yang ke Alfamart, Indomaret itu aja. Oke.
Ya supaya cepat kalau misalkan peserta yang mau bayar supaya cepat langsung masuk kan, itu lebih baik yang itu aja sih Oke. yang kayak Yang Alfamart, langsung. Indomaret itu aja. Oke. Jadi nggak banyak ini lagi ya pertanyaan ya sebenarnya kalau untuk pembayaran tuh, karena sobat CKN ini bisa bayar di mana aja gitu, udah Betul, di mana udah aja. gampang banget lah, udah nggak perlu bingung gua gimana ya gitu kan. No cash tapi ya. Intinya kalau ke kantor tuh nggak bisa bayar gitu Ya. kan. Ke kantor hanya untuk administrasi saja. Betul. Gitu. Main udah 10 menit belum? Oh, belum ya. Belum ya? Belum, masih lama ini. Iyalah, kita lanjut aja. Orang biasanya kita juga sosialisasi 2-3 jam. Nah, terus ini banyak juga nih yang bertanya nih. Saya udah bayar, terus saya mau berobat, kenapa ada denda-denda lagi? Gimana itu Mas Hendy? Kira-kira kenapa Om Nando? Tanya balik gua. Saya nanya Mas Hendy, karena saya di sini narasumbernya. Jadi teman-teman, denda itu muncul akibat adanya keterlambatan pembayaran iuran. Oke. Ada yang tunggakan. Kalau kita peserta mandiri, kita bayar rutin tiap bulan nggak masalah. Masalah. Tapi kalau seandainya tiba-tiba nih, misalkan ada Mas Nando statusnya bayar BPJS nih, tapi udah lama nggak bayar, 7 bulan nggak bayar. Nunggak nih 7 bulan. Tiba-tiba sakit, mau dipakai BPJS-nya, dibayarin lah. Oke. Dari tunggakan itu, dari tunggakan dibayarkan, itu sudah langsung muncul di sistem kita, namanya warning denda layanan. Denda layanan. Teng gitu lah. Jadi itu gimana tuh selanjutnya itu nanti? Warning denda layanan itu akan aktif selama 45 hari. 45 hari. Dari pembayaran tunggakan sampai dengan 45 hari ke depan, kalau seandainya ada pelayanan rawat inap, pesertanya akan dikenakan denda. Berapa persen ini dendanya? Tapi kalau rawat inap aja ya, Nando ya. Oh, berarti denda layanannya hanya untuk yang rawat inap. Kalau rawat jalan dia kalau rawat jalan dia nggak kena denda. Oke. Gitu. Besarannya 5% dikalikan biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan di rumah sakit. Dikalikan jumlah bulan menunggak. Oke. Tetapi kalau dalam hal peserta yang menunggak lebih dari 12 bulan, maka tagihannya itu hanya dihitung maksimal 12 bulan 12 aja. bulan aja Betul. jadi. Oke, berarti nggak sampai bulan menunggak dia lama ya, enggak ya? Betul. Oh, gitu. Terus kalau untuk bayar tetap lewat yang kalau untuk di mana aja atau ada khusus nih kalau untuk denda? Kalau denda itu sampai dengan sekarang, kalau dulu hanya bisa di kantor pos. Di kantor pos. Ya, kalau sekarang itu sudah bisa di M-Banking, Teller Bank, kemudian Alfamart. Kalau Indomaret belum bisa, Sobat JKN. Berarti hanya itu saja yang itu baru aja bisa. Dulu. Jadi Sobat JKN, kalau denda pelayanan ini dikenakan ketika Anda menunggak membutuhkan pelayanan rawat inap di rumah sakit. Tapi kalau rawat jalan tidak kena. Nggak kena. Jadi jangan kaget, soalnya banyak yang kaget. Oh, saya udah bayar lagi. Iya. Gitu. Dan terkadang Sobat JKN, peserta tidak bisa membedakan yang mana namanya tunggakan dan namanya denda. Oh gitu. Tunggakan itu suka diartikan denda. Benar banget. Nah jadi kan ini sudah bayar dendanya, bukan sebetulnya. Jadi yang dibayarkan itu adalah tunggakan iuran. Dendanya adalah yang ditimbulkan akibat keterlambatan pembayaran iuran. Ada pelayanan rawat inap langsung muncul. Dan itu kita nggak bisa buat-buat, tersistem langsung. Kalau misalkan mau dibahas lagi, panjang detail lagi gitu. Nah, terus ada juga nih Kak Finley. Jadi saya ini mau berobat di Jawa gitu. Tapi vaskes saya ini di Lampung, tapi domisili ini saya ini di Lampung. Bisa nggak sih saya pindah vaskes ke sana, ke Jawa itu gitu? Apa mau berobat atau mau pindah vaskes? Mau pindah vaskes. Pindah vaskes, ya. Jadi Sobat JKN sebenarnya tanpa harus pindah vaskes itu tetap bisa diberikan pelayanan. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Kenapa kita sebutkan itu terus? Karena Peraturan Presiden Nomor 82 itu sampai dengan sekarang masih dipakai. Masih dipakai, Komando. Di situ disebutkan bahwa apabila peserta dalam hal ini berada di luar wilayah domisili, baik itu dia sedang liburan, sedang mendatangi keluarga, sedang dinas luar, yang memang
keberadaan di luar domisilinya tidak disengaja dan dia sakit, maka peserta tersebut dapat langsung mendatangi Vaskes yang bekerja sama Oke. untuk dilakukan pelayanan. Jadi kalau sakit datang aja ke puskesmas, ke klinik, Dilayani dong. dilayani maksimal 3 kali dalam waktu 1 bulan. 3 kali dalam 1 bulan. Betul. Berarti kalau saya mau keluar kota, tiba-tiba pengen berobat bisa dong ya? Nah, Pengen berobat aja apakah sakit? ya kan kalau sakit nggak ada yang tahu ya kan. Jadi wah saya sakit mau berobat bisa itu ya. Bisa. Kalau Vaskes saya walaupun di sini ya. Betul. Oke. Jadi cukup konfirmasi saja, Konfirmasi. sampaikan ke Vaskesnya, saya peserta dari Lampung, saya di sini lagi dinas, apalagi liburan, apalagi tempat keluarga, saya sakit, saya mau berobat. Iya. Nanti akan diberikan layanan maksimal 3 kali selama 1 bulan. 1 bulan. Tetapi kalau seandainya memang kita berencana menetap, maka disarankan untuk pindah Vaskes. Nah, kalau untuk pindah Vaskes ini berapa lama dari Vaskes sebelumnya dia bisa berubah? Kalau untuk pindah Vaskes, misalkan kalau kita proses di bulan berjalan, maka dia akan aktif atau berlaku di tanggal 1 di bulan berikutnya. Bulan berikutnya berarti ya. Terus bulan berikutnya mau ganti lagi nih, bisa nggak ini? Nah, kan banyak tuh kayaknya, wah saya mau ganti lagi, saya kesini mau ganti lagi. itu Gimana tuh? agu-agu ya. Iya itu ya. Sebagai KN, karena ketentuan pindah Vaskes itu ada ketentuannya ya. Karena apa? Untuk ketentuan pindah Vaskes dia bisa dilakukan paling cepat 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Langsung sekalian aja. Kalau peserta mandiri pindah kelas atau berubah kelas bisa dilakukan paling cepat 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Ya. Jadi misalkan yang bersangkutan kelasnya kelas 3, mau pindah kelas nih ke kelas 1 atau kelas 2, maka dipastikan di kelas 3-nya sudah berjalan 1 tahun minimal. Oke. Itu bisa langsung lewat online atau harus ke kantor cabang? Bisa pakai mobil JKN itu mah. Iyalah. Banget ya sekarang ya. Kan? Keren banget sih. Nah, terus selain itu apa lagi nih? Fitur mobil JKN ini. Nah, kayaknya banyak banget tuh. Saya lihat banyak banget. Info peserta. Kita bisa melihat status peserta. Kemudian kita bisa melihat proses perubahan data. Teman-teman mau screening riwayat kesehatan, bisa dari situ. Jadi teman-teman mau tahu nih kira-kira, tapi itu sifatnya pertanyaan ya Om Nando, wawancara lah sebagai KN. Nah, tapi harus dijawab dengan jujur. Supaya apa? Supaya bisa mengetahui potensi dari risiko penyakit. Oke. Apakah Anda sering ngantuk? Apakah Anda sering mengonsumsi gula? Di situ muncul. Kalau iya, berarti mungkin nanti jawabannya ya Anda berpotensi mempunyai diabetes. Seperti itulah. Jadi, tapi ya kalau tidak, padahal iya, nah itu kan ya karena bisa dikategorikan screening itu kan hanya kita yang tahu. Betul banget. Jadi disarankan pada saat mengisi screening diisi dengan jujur. Nah, itu harus jujur ya. Jujur. Jangan bohong-bohong, jangan jujur takut itu sakit. Orang bukannya tuh kalau yang itu ya. Jujur kacang hijau. Bubur. Nah, oke, lanjut. Ada screening, kemudian ada perubahan data. Ya, udah itu kita rehab tadi ya. Rehab, kita ada namanya menu baby stealing. Cek tagihan. Kemudian riwayat pelayanan kita bisa kita lihat, kita selama ini udah berobat di mana aja. Udah itu di rumah sakit, di puskesmas, klinik, itu kelihatan. Kelihatan tuh. Jadi nyambung juga sih ini. Jadi ada beberapa memang laporan ke kita. Saya ini nggak pernah pakai. Dia paham nih menggunakan aplikasi mobil JKN. Tiba-tiba di riwayat pelayanannya, waduh, saya ini nggak pernah pakai kok, di sini ada riwayat ini. Nah, mereka ini kalau mau ngadu keluhan-keluhan ini di mana nih? Nah, tadi kita masih koma ya. Di menu, salah satu menu mobil JKN itu ada menu penyampaian pengaduan. Oke. Di mobil JKN ada itu ya? Ada. Di menu penyampaian pengaduan, teman-teman Sobat JKN bisa mengakomodir terkait dengan pengaduan, baik itu di Vaskes ataupun yang berkaitan dengan program JKN. Kalau teman-teman nih di Vaskes ada menemukan ketidaksesuaian terkait dengan pelayanan, adukan di situ, nggak masalah. Karena kita butuh pengaduan. Betul. Dan itu ada SLA-nya kita tindak lanjutnya. Kita akan respon maksimal 3 hari. 3 hari. Seperti itu. Dan yang terakhir ada menu kartu.
Kartu digital. Oke, kartu digital. Kartu digital itu, nah gini loh. Kartu digital itu ini buat gesek, bukan? Itu Beda ya? itu kan. Nah, ini Sobat JKN. Ini Kartu kartu digital. digital. Cukup tunjukin ini aja sekarang sudah Jadi sudah nggak perlu repot. pakai cetak-cetak kartu lagi, udah nggak ada Betul. lagi sekarang. Ada lagi. Sama ada info lokasi Vaskes. Nah, itu penting itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada di luar wilayah domisili, Betul. tiba-tiba Bingung kan? mau berobat di mana? Nah, yang deket di mana? Betul. Ini kan. Diklik aja info lokasi Vaskes, nanti yang penting GPS aktif, bisa langsung. Berarti dia membaca sekitar ya, Ya. dari terdekat. Dan yang terakhir adalah menu ketersediaan tempat tidur. Nah, ini juga penting nih sebenarnya. Penting banget. Cuman memang banyak yang belum tahu ini. Kayaknya mereka untuk berobat lewat aplikasi kemudian ngecek itu kayaknya cuma hanya sebatas ngecek data biasa aja. Iya. Nggak semuanya. Hanya karena kan mungkin lebih terkenalnya kalau misalkan dia pindah paskes, Ya. cek peserta gitu kan. Nah kalau misalkan seperti itu mungkin jadi silakan Bisa di sobatkan dia di dikulik-kulik lah seperti itu. Jadi Banyak kelihatan banget tuh, ya. misalkan kalau seandainya kita mau dirawat, cek aja rumah sakit mana, ada nggak kamarnya. kamarnya. Iya, Jadi bisa dikonfirmasi ya ke petugasnya. Kalau misalkan katanya kamarnya penuh, cek aja Tunjukin. di JKN. Ini ada. Nah, itu penting Gitu. banget tuh sobat. Jadi buat meminimalisir risiko emosi-emosi kita. Iya, nggak usah emosi. Kalau Iya. misalkan yang bermasalah, silakan sampaikan pengaduan kepada BPJS Kesehatan. Bener, pengaduan ini selain mobile JKN net mana lagi Kak Sandy? Untuk pengaduan kita bisa melalui namanya petugas BPJS 1. BPJS 1. Teman-teman BPJS siap membantu. Itu teman-teman yang sifatnya mobile, yang teman-teman yang tugasnya ada di rumah sakit Sobat JKN. Jadi di rumah sakit itu Di mana? di rumah sakit itu ada poster. Poster. Ada poster di pendaftaran, di bagian pendaftaran, ada yang naruh di lift, Ya. ada yang naruh di banner, standing Pokoknya di banner, sudut-sudut sudut-sudut yang itu ada. peserta itu bisa melihat secara jelas itu ya, Betul. banyak ya. Nanti di situ ada poster BPJS 1, BPJS siap membantu. Nah, di situ ada petugas rumah sakit dan ada petugas BPJS kesehatan. Teman-teman bisa mengkonfirmasi di petugas BPJS kesehatan, nggak apa-apa. Jadi yang butuh informasi, butuh pengaduan juga itu di rumah sakit ada BPJS 1 ya. Jadi satu. Ada loketnya juga itu biasanya di pojok-pojok lah loket-loketnya Iya. untuk Biasanya sih gabung dengan pendaftaran. ya biasanya. Karena kan teman-teman sifatnya mobile dia. Seperti itu. Jadi teman-teman tuh bisa mengadukan semua permasalahan di situ atau butuh informasi. Jangan langsung di media sosial, bisa. Semua bisa teratasi. Benar, Kak Sandy? Semua bisa teratasi. Benar. Yang penting teman-teman yang pertama harus Paham. tahu dan teman-teman mau cari tahu. Betul banget. Seperti itu. Karena kita tuh udah masih banget ya di Instagram, TikTok, segala macam media sosial tuh udah informasi itu kita sebar semua. Terkadang ya kita harus menerima realita. Terkadang kita tuh dicari pada saat emang kita dibutuhkan. Betul. Betul nggak? Betul ya Sobat JKN ya? Kalau kita lagi sakit baru tuh. Iya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itulah gunanya BPJS Kesehatan. Betul, itulah asuransi ya. Digunakan ketika dibutuhkan. Terus banyak juga yang bertanya ini tentang apa ini ya? Pergantian fasilitas kesehatan. Tadi berarti 3 bulan ya udah ya? 3 bulan udah tadi. 3 bulan 3 ya? bulan tadi udah. 3 bulan ya. Jadi untuk pergantian minimal 3 bulan dari fase sebelumnya. Tuh. Kenapa kita tuh butuh BPJS? Kenapa? Kita butuh program JKN. Kalau kita bicara, karena gini, ya mungkin udah biasa ya Sobat JKN ya. Kita cerita di kantor setiap hari banyak peserta yang datang, mau pesertanya hadir, datang mau BPJS-nya didaftarkan dan langsung aktif. Kenapa? Karena keluarganya statusnya sudah ada di rumah sakit, membutuhkan tindakan pelayanan kesehatan yang biayanya tidak sedikit, tidak murah, dan tidak punya BPJS kesehatan. Contoh, yang bersangkutan tidak punya BPJS kesehatan,
dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, kemudian ternyata masuk ICU. Masuk Ronaldo. ICU. Ya sudah ICU lah. Pikir 2-3 hari, ternyata udah 5 hari. Oh, ternyata udah lama nih ya. 5 hari ternyata masih belum stabil. Nggak keluar-keluar di ICU. Iya. Sedangkan biaya ICU Biayanya itu ya. Sobat JKN 10 sampai dengan 15 juta satu harinya. Satu harinya. Luar biasa. 5 hari kali 15 juta, udah 75 juta. Ya kan? Ya betul. Itu belum yang lainnya. Belum yang lain. Belum yang lain. Udah mulai pusing, mikir kan. Mau harus gimana. Nah, datanglah ke BPJS Kesehatan. Ya, mau aktif langsung, mau daftar aktif langsung. Mungkin ada yang marah-marah. Iya, betul. Karena minta dimaksa langsung aktif, ada yang nangis. Jadi, Sobat JKN, kenapa pentingnya program JKN? Yang mungkin Sobat JKN belum punya, belum terdaftar. Yang memang dikategorikan mungkin masih ada lah, rezeki lah ya untuk daftar. Kita menyarankan dan kita memberikan saran, masukan, tolonglah daftar aja. Daftar. Minimalnya kelas 3 aja. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan kita sakit. Kapan kita sakit, benar. Kalau seandainya kita ngelihat ya di rumah sakit ya, yang anak kecil cuci darah, ya, betul banget. Itu benar. Benar ya. Jadi usia muda sekarang tuh nggak ngeliat ini lagi ya. Yang tadinya 40 tahun sakit, ini sudah bergeser. Jadi lebih usia muda nih sekarang ya. Hipertensi, gula, semuanya itu kan karena makanan ya. Betul, dengan pola hidup. Kita jarang olahraga, makan kita sembarang. Istirahat kita kurang gitu. Pulang malam tahu mampir di nasi goreng dulu. Iya kan? Apalagi buat pekerja gen Z sekarang kan kayak kita nih. Betul. Datang duduk, ngemil, makan minuman manis terus, jarang bergerak. Betul. Pulang kita makan tidur lagi. Olahraga ya itu. Langsung. Jadi memang banyak penyebab faktor lah dari. Jadi kenapa penting itu salah satunya. Kita nggak tahu kapan kita sakit, dan sakit sekarang bukan hanya punya orang tua. Anak kecil pun sudah beresiko yang sama lah. Sakit tidak memandang usia. Betul banget. Satu, yang kedua gotong royong lah. Jadi kalau kita berpikir, oh selama ini iuran BPJS itu kemana sih? Gitu kan ya. Betul. Itu Sobat JKN harus tahu bahwasannya makna dari BPJS Kesehatan ini adalah gotong royong. Yang sehat bantu yang sakit. Yang kaya membantu yang miskin. Yang bekerja membantu yang tidak bekerja. Contoh Sobat JKN. Karena kita harus memberikan contoh. Benar nggak, Ronaldo? Betul. Kalau nggak pakai contoh tuh nggak kebayang. Repot, iya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Contoh aja. Peserta yang rutin cuci darah. Biaya cuci darah itu Sobat JKN 1 juta. 1 juta. 1 kali cuci darah. Itu ya. Seminggu 2 kali. Berarti 2 juta. 2 juta. Sebulan bisa 8 kali. 8 kali 8 juta. 8 juta. Biayanya dari mana? Sedangkan pesertanya hanya bayar Rp35.000 per bulan yang kelas 3. Betul. Dapat hak yang sama. Dikasih cuci darah 8 kali sebulan. Terus gimana BPJS Kesehatan buat ngebayarnya? Kita bayar dari Sobat JKN yang sehat. 8 juta itu kami harus memastikan 250-an orang itu sehat untuk menutupi 1 orang yang cuci darah. Gimana? Kalau seandainya di rumah sakit itu ya, Ronaldo, setiap hari itu satu gelombang ya, dari pagi sampai siang, siang sampai sore, itu kan ada 2 gelombang biasanya cuci darah. 1 kali gelombang itu ada 20 bed. 20 bed. Sampai sore 40 bed. Full. Bahkan kurang. Bahkan kurang. Memang sangat makanya butuh banget lah. Kalau Sobat JKN ya, mungkin kalau seandainya mungkin dikasih kesempatan melihat di ruang HD itu ya jadi mikir gitu. Iya. Ada yang anak kecil yang sudah kena cuci darah. Ya, itulah. Karena seumur hidup cuci darah. Seumur hidup.
Jadi itu memang JKN ini penting banget lah ya. Iya, memang. Buat JKN tuh selain membantu buat dirinya sendiri juga membantu buat orang lain sebenarnya. Betul. Yang pasti Sobat JKN harus tahu, kalau tidak tahu cari tahu Betul. hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban tuh harus dicari tahu berarti. Iya. Kalau mau dijabarin lagi, panjang lagi. Nanti Iya. kita muncul lagi nanti lah. Biar nggak bosan nanti kita muncul lagi di part Betul berapa gitu nggak banget. Onado? Ya udah sore sih, udah mau hujan juga ini. Soalnya iya. Udah mau hujan lagi. Sobat JKN kira-kira di sana kelihatan agak mendung-mendung nggak? Sebagai penutup, Mas Hendy, sebagai penutup, apa aja sih masyarakatnya gimana? Maksudnya biar lebih aware lah terhadap kesehatan, terutama untuk mendaftarkan program JKN. Gimana nih? Kalau lebih aware yang tadi kita sebutkan barusan, harus tahu dan harus sadar bahwasannya resiko penyakit tidak pernah tahu kapan datangnya. Karena di saat kita memang sudah punya proteksi diri, kita sudah punya jaminan kesehatan, di saat memang kita dapat ujian berupa penyakit datang, kita sudah punya proteksinya. Betul. Itu aja. Kemudian kita juga merasa bahwasannya kalau seandainya memang kita ada rezeki, silakan daftar yang mandiri. Daftar mandiri ya. Tapi kalau memang kita merasa finansial kita lagi kurang, kita mungkin merasa kurang mampu, silakan Sobat JKN bisa daftar pengajuan melalui kelurahan untuk menjadi peserta penerima bantuan iuran. Tanggung pemerintah. Betul. Tapi kan memang sifatnya nggak langsung jadi ya Orlando ya. Betul. Nanti akan ada filter dulu dari ada verifikasi. Betul, seperti itu. Mungkin itu aja lah Mas Hendy, biar kita ini bisa besok lanjut lagi, biar nggak bosen lah gitu. Jangan lupa apa? Kalau di YouTube itu subscribe, jangan lupa subscribe YouTube kita, komen. Gitu. Buat teman-teman Sobat JKN yang besok enaknya bahas apa nih gitu, nanti bisa di kolom komentar. Nanti kita akan buat video itu lagi. Bisa. Gitu. Karena apa Sobat JKN? Karena satu bahasan itu bisa menyebar kemana-mana. Panjang. Ya. Jadi ini sebagai pembuka ya. Betul. Untuk pembuka nanti silakan komen di bawah mau bahas apa nih, nanti kita bahas. Betul banget. Kita lebih detailnya ya. Iya. Jadi nanti kita lihat permasalahan yang sering banget dihadapi oleh masyarakat ketika membutuhkan pelayanan. Betul. Gitu. Cuman kayaknya udah ada bayangan sih kira-kira nanti kalau misalkan ada podcast lagi mau bahas apa gitu nanti. Lah, kayaknya sih lebih ke pelayanan ya. Pelayanan mungkin. Tapi yang kita nggak tahu juga. Oke, baik, terima kasih Mas Hendy atas kehadirannya. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan mungkin ya. Mungkin itu aja Sobat JKN, terima kasih. Jangan lupa share kalau ini informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe gitu kan, biar kita semangat nih memberikan informasi-informasi buat selanjutnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat JKN, sampai ketemu.